إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kawa kembali kita menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat istiqamah kepada kita menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Tidak dulak-dulaknya menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama termasuk amalan untuk mendapatkan mati beriman husnul khatimah. Mudah-mudahan hajat kita kabul, mati beriman husnul khatimah, mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Berniat dalam hati sahaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 259. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wasi'. Maksudnya kita mengenal Allah melewat namanya Al-Wasi'. Al-Wasi' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-46. Jadi orang berzikir itu kada mesti menyebut ya Allah, ya Allah, ya Wasi', ya Wasi'. Nah, itu namanya berzikir juga. Al-Wasi' artinya yang maha luas. Maha luas kadang-kadang disandarkan kepada ilmu pengetahuan, artinya luas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, sehingga apapun yang kita tanyakan, itu dalnya lebihan lah, sehingga apapun yang kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita bertakun lawan Tuhan ini maksudnya melewati bertakun lawan ulama, karena ilmu Allah Ta'ala itu dititipkan kepada para ulama. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luas itu bisa maknanya luas ilmu Allah. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, kemanapun kalian menghadap, maka di sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Bisa maknanya luas rahmatnya, luas karunia-Nya. Ayat ini jangan diartikan kemana kalian menghadap, kalian bertemu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat fa aynama tuwallu wa thamma wajhullah, jangan kita artikan kemana saja kita menghadap di situ ada zat Allah. Ada kayak itu, amun kayak itu memadahkan Tuhan bertempat ngarannya. Jadi Allah Ta'ala itu zatnya kada bertempat. Nah, artian atau tafsiran nang bujurnya kayak apa? Nah, maksud dari ayat tersebut sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir ialah kemanapun kalian menghadap, di sana kalian temui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna daripada fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kita berada, kita pasti akan bertemu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nikmat sebuting aja, contohnya kawabahina. Ya Allah, kita bagaimana di rumah, kita temukan nikmat Tuhan kawabahina. Kita di masjid, kita menemukan nikmat Tuhan kawabahina. Kita di perumahan, di pasar, di mana saja kita menemukan nikmat Tuhan yang kita kawabahina. Nah, itu maksud di mana saja kamu berada atau menghadap, di situ kita menemui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebuting bahinak aja, belum lagi nang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas perbendaharaannya atau kekayaannya, lagi sangat mengetahui. Seandainya seluruh makhluk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi dunia dan isinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan itu, niscaya tidak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan seperti berkurangnya air laut yang kita ambil dengan jari kita. Artinya Tuhan tuh luas perbendaharaannya, sugih banar. Seandainya Tuhan tuh menyugihakan kita, memberi kepada kita kekayaan dunia dan seluruh isinya, itu hanya sedikit saja. Yang diberi Tuhan tuh menurut Tuhan lah, bagaikan kita masukkan jari kita ke dalam air laut, kita angkat. Nah, sedikit aja kalau tuh nang airnya nang ada di jari kita tuh paling satitik. Nah, itu perumpamaan karunia yang kita dapatkan misalnya daripada dunia dan seluruh isinya, sedikit itu ya. Adapun karunia atau perbendaharaan Allah tuh seluas lautan, luas itu banyunya. Nah, ibaratnya kayak banyu itu kesugihan Tuhan. Artinya kada berkurang bah. Kada berkurang. Demikian itulah perbendaharaan Allah Subhanahu kayak itu kan, kayak ibarat laut, air laut itu. Nah, dia tahu bagaimana besar perbendaharaan miliknya. Dia juga tahu
siapa yang bersyukur dari hambanya dan siapa yang tidak bersyukur. Dan kita masuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Daud, wahai Allah, apa nikmat engkau yang paling kecil menurut pian nih? Apa nikmat nang kecil nang pian beri lawan ulun misalnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ada langsung menjawab, Tuhan memerintahkan Nabi Daud alaihissalam menutup mulut dan hidungnya. Coba ikam tutupi mulut ikam, tutupi hidung ikam. Artinya ikam jangan behenak lewat mulut, jangan behenak lewat hidung. Namun dipicik hidung kan bisa aja behenak lewat mulut. Ya kalau ini kedua-duanya nih. Biasanya behenak bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Tutupi keduanya. Ditutupi ya oleh Nabi Daud supaya jangan behenak dulu. Nah, hanya beberapa saat Nabi Daud alaihissalam bisa menutupi mulut dan hidungnya, sudah dilepasnya. Dan artinya kada tahan juga kada behenak. Nah, dia coba ikam kada behenak stop tahanin apa tamas ikam. Kita pang mantis berapa ya Allah? Ya paling semenit ya Allah, atau 2 menit lah awalah. Batu mangga ya kita. Artinya apa? Nah nih, maksudnya ialah napas yang keluar masuk itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkecil menurut Allah lah. Tapi menurut kita gonol benar tuh. Bayangkan orang asma berapa berobat, bayangkan orang kada kau behendak menyewa tabung oksigen kan itu, nah itu berapa bayarnya itu. Nah, artinya behendak ini mahal benar. Nah, dan itu pun sangat mahal, sangat besar dan mahal harganya di sisi kita. Nah, jadi kita ini jangan mengeluh. Misalnya kada berduit, kada apa-apa, masih kawa behenak, masih kawa hidup, masih lancar, kada asma, kada sesak napas. Misalnya kita bakorengan murid gatalan misalnya, sangkadian misalnya, kada apa-apa. Ya sangkad itu bila digaru nyaman lah. Masih kawa behenak, masih banyak nikmat Tuhan di batang tubuh kita. Misalnya nang Tuhan nih, asam urat batis nih kada kawa berdiri lawas lalu ai bapicik batis. Jangan mengeluh, masih kawa bahera lancar, bakami lancar, bahenak lancar. Itu walaupun menurut Allah itu kecil, tapi menurut kita gonal benar nih tuh. Coba akan bila orang kada kau behenak mati. Nah, nah, di dalam awak kita ini banyak benar nikmat Tuhan nang Tuhan julungi lawan kita. Kadang-kadang kita kada sadar, lupa, lalu ay kada bersyukur, lalu ay mengeluh hidup, lalu ay stres dan sebagainya. Nah, ada lagi ulama tafsir yang mentafsirkan ayat di atas, ayat nang fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah tadi. Ada juga ulama tafsir mentafsirkan bahwa kemanapun kalian menghadap, kalian akan berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana aja kita melihat nih, nang kita lihat nih kekuasaan Allah taala berdataan. Ya kalau melihat kipas angin betul kekuasaan Allah taala, kudrat Allah taala. Melihat matahari, melihat bulan, melihat siang malam berganti. Nah, itu kekuasaan Allah taala berdataan tuh manusia kada kuasanya tuh mengolah matahari, mola bulan, mola
malam siang ada dengan kuasanya. Nah, di mana aja kita lihat ini. Alat kita untuk melihat pun mata nih, kekuasaan Allah Ta'ala aja. Nah, mata nih. Mata nih sekandak kita nih kita pakai, hendak kita tutup, hendak kita buka, tutup, buka, tutup, buka. Ya kalau mata kita nih kada perlu dipakai remote, kada perlu disetel, kada perlu. Maka mata kita nih apa namanya? Diulah Tuhan itu kau melihat cahaya. Coba di siang hari lah, pian kau melihat matahari. Kadang hancur tuh mata kita nih bertabrakan dengan sinar matahari kadang. Didesain oleh Allah Ta'ala mata kita nih. Kemudian mata kita nih bagusnya ada penutupnya nih, pelupuk mata. Kemudian dihiasi pulang oleh Allah Ta'ala mata kita nih ada bulunya, bulu mata nih supaya jadi indah. Kemudian mata kita nih antara ini kan ada ujung nih, ada ujung ini, ada ujung ini. Coba bisakah pian memperhatikan mata kanan dulu nah. Kan kita nih bisi mata dua. Antara ujung nih lawan ujung ini, nah mana tarandahnya? Tarandah ini dia nah. Makanya bila kita bebajuan mata, itu banyu mata turun kepada pihak yang lebih rendah lalu jadilah tahi mata. Tahi mata tuh biasanya di sini nah. Banyu mata tuh bila kita kada menangis, kada keluarnya. Tapi bisa aja bang lah, orang tuh mengantuk bisa juga bebajuan mata bisa juga. Itu hikmahnya supaya membersihkan mata. Nah, kekuasaan Allah Ta'ala pada Anda. Hidung kita bagusnya Tuhan menciptakan kada nangit, lubangnya di atas. Lubangnya di atas kayak apa? Mun hujan, tamas terus kita. Tapi lah mun hidungnya di bawah nih, biar kita banyalam tuh di bawah banyu, kada masuk biar nggak dalam anehnya, kan? Asal jangan lamas ya lah. Kita tuh banyalam bawah banyu, kada dimasuki, kada lamas kita. Ya hidungnya lubangnya di bawah, ada di atas. Nah, kemudian bolang pencernaan kita nih. Kita nih tak bagus, taharat daripada hewan. Maksud hewan tuh binatang. Ya hewan tuh ialah kayak sejenis sapi, kambing. Itunya kada makan daging, makan rumput-rumputan. Ya karena pencernaannya itu cocok untuk mencerna rumput-rumputan aja, daun-daunan aja. Nah, lain kayak harimau, macan, itu inya kan makan rumput-rumputan, inya makan daging. Karena pencernaannya itu kada cucuk gasan rumput-rumputan, cucuknya gasan daging aja. Coba kalau manusia hebatnya, manusia tuh daging masuk juga, sayur-sayuran, rumput-rumputan masuk juga. Hebat daripada binatang Allah ciptakan kita nih. Makanya kita kalau makan daging, kalau makan apa sayur-sayuran, buah-buahan masuk. Itu kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini sebutin aja. Cuman kau merasakan manis, pahit, masam, ya kalau macam-macam merasanya sebutin aja lidahnya kan anehnya tuh. Ajaibnya tuh ciptaan Allah Subhanahu tuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja makanan nih bermacam-macam, sebutin aja lidahnya kita. Kadang pacol lidah ini khusus gasan masin, ini pasang pulang. Ini kada cocok pacol khusus kada kayak itu. Ya Allah, ini cara barasuk lidah kita nih. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apa saja yang Ia kehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Nang anehnya tuh kita tuh minum kopi keluarnya putih. Pekamih tuh kada hirang kada. Minum satu kabang nih keluarnya iya putih juga. Bagusnya minum apa es macam-macam kuning hijau apa ya Allah ya pekamihnya putih hijau. Aneh juga deh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan kekuasaan presiden atau gubernur atau bupati yang sangat terbatas. Paling presiden 5 tahun aja, gubernur bupati 5 tahun aja ya kalau berkuasa. Nah. Dan arti luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa tidak ada yang boleh seorang pun makhluknya yang punya kehendak selain dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberatan yang terjadi Allah Subhanahu itu kehendak Tuhan berataan. Kita telah kehendak Tuhan kada setuju, kada lulus kehendak kita. Nah, artinya makhluk apapun tidak bisa berkehendak jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun sudah paham di sini, ibaratnya tuh kada kecewa, kada sangkal lah dengan sesuatu yang kita ingin ini terjadi hanya kada terjadi. Misalnya bohuma puyuh sudah sekalinya ada bagus benihnya, kan kita berkehendak kita ini bagus, perolehan banyak sekalinya kada bagus. Nah kita sadar itu kehendak Tuhan. Karena kalau dikarasi sabar gitu nah gitu. Orang saleh lagi ahli ibadah itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang saleh ahli ibadah tuh untuk kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak jadi orang saleh ahli ibadah. Nah, begitu juga orang yang jahat yang ahli maksiat juga dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang menggawe dosa maksiat itu hakikatnya kehendak Tuhan juga. Hakikatnya gawian Tuhan juga itu. Kan dalam rukun iman yang ke-6 kita beriman dengan qada dan qadar, takdir dan ketentuan Allah, baik nang jahat ataupun nang baik. Nang jahat tuh contoh misalnya orang maksiat tuh kehendak Tuhan juga hakikatnya. Orang taat tuh kehendak Tuhan juga. Nah, bahkan orang kafir dan syaitan yang menggoda manusia juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Misalnya ada orang kafir beriman, itu kehendak Tuhan juga. Ada syaitan menggoda kita, menjerumuskan kita, tuh syaitan tuh inya kada kawa juga, mun kada kehendak Tuhan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang demikian? Kenapa jadi Tuhan berkehendak ada orang kafir, ada orang beriman, ada nang jahat, ada nang baik? Nah, jawabannya ini nah firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya jangan ditanya apa yang dia Allah Subhanahu wa taala perbuat, dan mereka manusia lah yang akan ditanya. Kalau misalnya ada orang bertakun nih, kenapa aja ya Tuhan tuh maulah neraka, jangan maulah surga aja, nyaman masuk surga berataan. Kayak apa jawaban biar ayat nih ya, Tuhan tuh kada perlu ditanya, terserah Tuhannya itu. Itu jawaban Quran kayak itu. Jawaban Quran kayak itu. Tuhan itu kada perlu ditanya atas apa yang ia perbuat. Tuhan maulah neraka sarahnya kayak itu nah. Tuhan maulah surga sarahnya itu nah. Nang ditanya tuh kita gini, kenapa kita ada beriman? Kenapa kita kafir? Kita jangan ditanya. Mun Tuhan tuh siapa menanya kada ada. Terserah tuh Tuhan, tapi lamun hendak betakun, hendak mencari hikmahnya kada apa-apa. Maksudnya betakun nang kada boleh ini betakun memprotes. Betakun memprotes maetirat Tuhan itu kada boleh. Amun betakun mencari hikmahnya kada apa-apa. Kenapa yo Tuhan maulah nyamuk yo ya sambil dipikir akan supaya misalnya Tuhan maulah ada orang begawi di perusahaan obat nyamuk. Nah, itu kan hikmahnya
itu kada apa mencari hikmah itu rahasia perbuatan Tuhan kada apa nang kada boleh itu menanya Tuhan tapi memprotes, mengiktirat, menentang. Nah itu nang kada boleh. Kita tidak boleh bertanya mengapa Allah Subhanahu wa taala memperbuat ini dan itu. Maksudnya tuh bertanya tapi memproteslah, bertanya kepada ulama, mencari hikmahnya kada apa-apa. Nah, tetapi contoh misalnya lah ada orang bertakon kenapa aja Tuhan itu yang maulah hukum bila beudut bila bakantut tuh nang dibasuh muha lain burit. Ya lah bakantut diburit nang dibasuh muha ya bodoh. Supaya menyamanakan bener ya Allah. Bah amunnya nang dibasuh burit supan kalih kan orang di pauduan nang menjungi akan burit biasa pauduan bakantut kan beri supan doh. Jadi pas saja Tuhan mula hukum tu bila bakantut di burit nang dibasuh tu baudu moha tangan bukan burit. Nah kecuali bah kami lah istinja nih tak di dalam WC itu ya Allah. Nah, mencari hikmahnya kada apa-apa tapi lamun bertanya memprotes kada boleh. Tetapi kita nanti yang akan ditanyanya kenapa tidak mensyukuri nikmat. Nah kita takuni kenapa kada mensyukuri nikmat Allah, kenapa selalu berbuat maksiat, kita ditakuni mun Tuhan kada di dalam lakoninya dan lain-lain banyak lagi takuni. Begitulah maksud dari luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Adapun kehendak kita tidak akan bisa terjadi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecewa tuh bukan sifat orang yang beriman. Sangkal itu bukan sifat orang yang beriman. Menggerunum tuh bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman itu sifatnya ridha dengan takdir Tuhan, baik takdir nang baik ataupun nang pahit. Karena ia berkeyakinan itu sudah takdir Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan, kada kau dikarasi. Itu nah. Ini kada kau dikarasi sudah ya. Biar sudah sabar ya. Ridha kita. Nah, kayak itu. Orang beriman tuh kayak itu. Di dalam Al-Quran disebutkan pula tentang keluasan Allah Subhanahu wa taala yang berganding dengan maghfirahnya. Maghfirah itu keampunannya. Allah berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Artinya bahwasanya ampunan Tuhan engkau sangat luas. Ini supaya kada kita putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas keampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun kita ini banyak dosa, ahli maksiat, bertaubat pasti Tuhan ampuni gitu nah. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan dosanya, mengadukan inya ini punya dosa. Apakah diterima taubatnya atau tidak? Jika ia bertaubat, wahai Rasulullah, ulun menggawi dosa gonol, ulun nak bertaubat diterima Tuhan lah taubat ulun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dosa engkau besar? Ikam tagawi dosa besar kah? Ia mengaku sangat besar, inggih gonal banar dosanya nang ulun gawi ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, bagaimana dengan gunung? Ganal gunung kah dosa? Ganal dosa ikam kah? Nah, lalu ianya menjawab, lebih besar dosaku wahai Rasulullah daripada gunung. Nah, Rasulullah bertakon pulang, bagaimana dengan bumi? Ganal bumi kah? Ganal dosa ikam kah? Lebih besar dosaku wahai Rasulullah daripada bumi. Dosa apa kalah kada disebutkan sini. Nah, ini merasa ganal mana nang inya perbuat daripada dosanya.
Bagaimana dengan langit? Tagana langit kah? Tagana dosa ikam? Lebih besar dosaku wahai Rasulullah daripada langit. Nah, bagaimana dengan semesta alam atau alam semesta ni gonal dunia ni gonal dosa ikam? Lebih besar dosaku wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertakun lagi, bagaimana dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Maghfirah itu keampunan Allah Subhanahu. Genal keampunan Tuhan kah? Genal dosa ikam kah? Ia menjawab, lebih besar itu maghfirah lah. Itu tada huruf ghain ya Allah. Itu mafgirah ya Allah. Huruf ghain hanya fa ya Allah bujurnya. Lebih besar maghfirah atau keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Kayak apa aja genal dosa kita, Tuhan luas rahmatnya, luas keampunannya. Tuhan akan mengampuni dosa kita asal kita hakun mengaku gitu nah. Asal kita mengakui kita ini berdosa lawan Tuhan. Nah, sebesar apapun kesalahan hamba, jika sudah dihadapkan dengan keluasan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya tidak ada artinya nang dosa kita itu kecil aja kalau dibandingkan keluasan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dihikayatkan atau dikisahkan bahwa orang yang pernah membunuh 100 orang pun ada taubatnya. Ada kalau bahari kisahnya, orang ini membunuh sudah berapa? 99. Artinya ini jahat benar nih, dosanya gonal benar nih, membunuh 99 orang. Lalu saya hendak bertobat nih, datang kepada orang. Lalu ulun nih jar membunuh 99 orang, ulun nak bertobat kayak apa? Dia mau di Tuhan lah. Mungkin orang ini kada tapi ilmu juga lo alim-aliman setengah alim juga anu bah kenal benar lu sapian gitu aja kita kada pecangan Tuhan mau dibunuhnya gitu tiga dampakannya 100. Nah 100 dibunuhnya. Nah dibunuhnya dipadahkan enggak ada mampu pun hidup Tuhan mau kada mampu dibunuhnya pulang nah 100. Nah lalu tetap ini mencari betakon lawan orang alim ya. Ulun ni hendak tetamus orang nang tapintar lah sedikit pada tadi. Ulun dijar membunuh 100 sudah. Ulun hendak bertobat. Hendak bertobat. Nah, jadi orang tu coba pangpian datangi nah tu nah ulama di situ lah. Jangan bertakon situ ini sidin bisa kena insyaallah membimbing biar betul. Jalan lagi situ berjalan terus sampai situ mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan padahal belum lagi bertobat cuman hendak bertobat niatnya itu nah hendak bertobat belum mau lagi bertobat hendak bertobat. Nah lalu mati di situ berebut nih antara dua malaikat azab lawan malaikat rahmat berebut nak ambil ujar malaikat azab ini apa anuku nih apa giliranku nih mengambilnya karena ini banyak dosa. Ujar malaikat rahmat ini apa jatahku nih mengambilnya karena ini hendak bertobat. Nah lalu diukur kisahnya jar diukur antara nang apa namanya jarak nang inya hendak tolak bertobat gitu kan pokoknya jarak itu nah kalau tak banyak nang inya melangkah hendak bertobat lalu akhirnya apa dia mulai Tuhan dosanya masuk surga nya artinya dosanya banyak benar tuh membunuh orang sampai 100 tapi nya hendak bertobat diampuni Tuhan. Nah, diampuni Tuhan. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa apapun dosa yang telah dilakukan selain syirik, kalau bertobat dengan benar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Asal jangan murtad, asal jangan kafir, asal jangan syirik aja lah. Bila bertobat minta ampunan Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi pulang lamun orang toh syirik, kafir, amun inya hendak berbulik wae be Islam ya Allah, membaca dua kalimat syahadat be Islam. Taubat orang nang murtad tu be Islam. Kada cukup dengan istighfar. Be Islam itu mengucap dua kalimat syahadat. Nah, be Islam. Nah, tapi lamun sekadar minta ampun aja kada diampuni Tuhan. Nah,
Wahsy ini seorang budak hitam. Ini Wahsy ini budak milik Hindun. Hindun itu adalah istri Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah termasuk pemuka Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Hindun punya budak namanya Wahsy. Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan wan Hindun ini bisi anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini nang Ba4 ini ujung-ujungnya masuk Islam pada tak. Padahal nang Wahsy, Abu Sufyan, siapa lagi? Hindun. Ini memusuhi Rasulullah. Memusuhi Rasulullah. Ini Wahsy ini di peperangan Uhud itu membunuh akan paman Nabi ialah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena Sayyidina Hamzah ini banyak membunuh orang kafir di peperangan sebelumnya, itu peperangan Badar. Termasuk yang dibunuh oleh Hamzah ini keluarga Hindun, orang tua Hindun kan ada sana Hindun kah? Lalu Hindun ini balas dendam lawan Hamzah. Lalu di peperangan Uhud kalau tidak salah si Wahsy ini dipandiri oleh Hindun. Oh Wahsy, ikam bela kaum bunuh Hamzah, nah ikam kumerdekakan. Nah Wahsy ini orang berkulit hitam, orang Afrika lah. Orang Afrika itu terkenal ahli tombak. Bila melempar tombak tuh tepat sasaran, itu nah ahli tombak. Jadi Wahsy ini menombak tuh kan bahasa sembunyi aja, namanya berhadapan ya kalah lawan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi itu jaga orangnya. Ujar habar bila Sidin Sarik itu ini begana lawak Sidin bisa tekipayan kima-kima baju ini. Sayyidina Hamzah tuh saking jagaunya bila berburu tuh nang diburu tuh siapa? Bukan babi, waktu belum Islam lah, bukan gijang, singa nang diburu kayak panah no. Jadi bila bulik membawa singa berpeikong no, mati itu lagi belum Islam. Jauh. Jadi kayak di padang-padang pasir itu ada singa. Ini carian singa lain burung. Mau ini kalau nembak burung ya kalau atau binjangan ini singa yang dicari jago benar orangnya. Kalau ini bakal hewan singa. Nah, jadi Wahsy seorang budak hitam yang dikala itu masih kafir. Di waktu perang Uhud ia membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah lalu dengan tombaknya matan jauh juga lalu tembus mulai belakang kah mulai muka kah itu Sayyidina Hamzah, lalu Sayyidina Hamzah pun roboh. Dan dada Sayyidina Hamzah apa sudah roboh nih dibelahnya. Nah, kalau tidak salah yang membelah itu si Hindun tadi. Hindun itu beginian. Lalu dibelahnya saking dendamnya nih, dibelahnya dada Sayyidina Hamzah untuk diambil hatinya. Diambil hatinya kemudian dikunyahnya oleh Hindun teh. Cuman kada sampai tetaguk pang. Jadi kanibal lalu inya merasa puas terbalaskan dendamnya. Nah, sampai-sampai Sayyidina Hamzah ini banyak benar luka dicancang lah ibaratnya kada berbentuk lagi. Kada kau dikenal lagi. Kenapa jadi kau dikenal itu jasa Sayyidina Hamzah? Karena ada cincin yang masih melekat di jari Sayyidina Hamzah. Dari situ orang tahu ini jasad Sayyidina Hamzah. Nabi waktu itu sangat sedih benar karena Rasulullah ini kehilangan paman Sidin ini. Ujar Rasulullah kelewatan ini, keterlaluan nih. Kan kalau perang tuh bila kita sudah membunuh orang sudah kada usah nang limpat batas menyancang orang tuh nang limpat batas. Lalu Nabi sedih. Nabi sedih Sidin.
paman Sidin. Nah, Sayyidina Hamzah itu digelar dengan Sayyidus Syuhada, penghulunya orang yang mati syahid. Ujar habar di tahun berapakah? Dulu lawas lah, kayak 100 tahun atau 200 tahun yang silam, di daerah yang pemakaman syuhada Uhud itu, nang di situ ada makam Sayyidina Hamzah. Di situ kena banjir jar. Kena banjir nang kuburan sahabat Nabi nang di situ dikubur orang yang mati di perang Uhud itu termasuk Sayyidina. Lalu jar karena banjir lalu tergeser tanahnya. Lalu dia terbongkar jasad Sayyidina Hamzah jar masih utuh. Jasad Sayyidina Hamzah masih utuh. Dan seperti yang diriwayatkan itu nang hidung Sidin hilang. Waktu dikancang pun hidung Sidin masih ada jar kayak darah-darahnya keluar dan bersemerbak bau harum. Nah, itulah dalam firman Allah, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang dibunuh di peperangan membela agama Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan. Jadi orang-orang yang mati syahid itu hidup di dalam kuburnya, jasadnya kada hancur seperti Sayyidina Hamzah. Lalu dikuburkan orang pulang basah. Itu Tuhan hendak memperlihatkan orang yang mati syahid itu kada hancur di dalam kubur. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Beberapa waktu kemudian Wahsy berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubatnya? Berpesan ini bisa jual kita sampaikan nih. Artinya sampaikan mungkin dapat hidayah Wahsy ini. Sampaikan panglawan Nabi Muhammad mun ulun ni nah masuk Islam, ulun ni bertaubat, Tuhan ampunilah dosa ulun membunuh paman Sidin Bahari. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang berbuat kesalahan kesalahan apapun, asalkan ia benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu gara-gara ayat itu turun, lalu tersentuhlah Wahsy ini untuk masuk Islam. Wahsy masuk Islam dan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masuk Islam ya Allah, al-Islam yahdimu ma qablahu, ya Islam itu meruntuh dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Ya pokoknya apapun kejahatannya waktu kafir, bilanya masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir pada berdosa. Kecintaannya kepada Islam ia buktikan ketika perang ia membunuh Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini kalau tidak salah di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sudah wafat. Ada orang mengaku Nabi namanya Musailamah, gelarnya al-Kadzab. Kadzab itu pembohong. Yang mengaku jadi Nabi. Nah, itu diperangi oleh kaum muslimin. Perang Wahsy perang, dan Wahsy itu dia membunuh akan Musailamah al-Kadzab itu. Kata Wahsy, waktu aku kafir, aku membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan sesudah aku masuk Islam, aku membunuh sejahat-jahat manusia, yaitu Musailamah al-Kadzab. Adapun si Hindun yang patuanannya Wahsy tadi itu masuk Islam juga akhirnya. Masuk Islam juga. Nah, adapun Abu Sufyan, lakinya Hindun masuk Islam juga Abu Sufyan itu. Nah, adapun anak Hindun dan anak Abu Sufyan yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan itu bahkan masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah yang terkenal. Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah itu menjadi bahkan termasuk mencatat wahyu Rasulullah, termasuk salah satu sahabat yang bertugas mencatat wahyu Al-Quran. Nah, artinya di sini Tuhan itu Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya.
Di mana saja kita minta ampun, kapan saja kita minta ampun, Tuhan mengampuni dosa kita selama kita masih hidup. Mun kita sudah mati, nah rawa lagi. Mudah-mudahan kita seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa